Video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berbeda, yang sedang hangat saat ini. Apa itu? Come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abang, bersama saya Bang Ronald Reza. Di video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang berbeda yang tidak ada sebelumnya di video-video Abang Tech Channel, yaitu tentang teknologi eKTP yang lagi hangat-hangatnya. Yang mana teknologi eKTP ini sempat dibahas oleh Pak Sandiaga Uno pada debat Cawapres terakhir kemarin, yang mana Pak Sandiaga Uno mengatakan bahwa teknologi eKTP bisa menggantikan teknologi kartu-kartu pemerintah yang ada saat ini. Atau dia katakan bahwa eKTP sebenarnya cukup untuk menggantikan kartu-kartu itu dan tidak perlu mengeluarkan kartu-kartu itu yang mengeluarkan dana yang besar dalam hal produksi. Jadi, teknologi apa sih yang ada di eKTP? Kita bahas sekarang. Teknologi eKTP, sejatinya teknologi eKTP adalah teknologi yang sudah sangat banyak diaplikasikan di berbagai macam negara, termasuk di negara-negara yang sudah maju saat ini. Jadi Indonesia sebenarnya adalah negara yang sudah mengedepankan teknologi dalam hal pemerintahannya. Jadi penggunaan eKTP di pemerintahan Indonesia sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia itu menaruh perhatian yang besar dalam hal teknologi. Jadi eKTP sebenarnya apa sih teknologi yang mungkin kita sisipkan pada eKTP? Saya akan bahas kelebihan dan kekurangan eKTP secara satu persatu. Sekarang yang pertama adalah kelebihannya dulu. Kelebihan eKTP dibanding dengan kartu-kartu pemerintah yang ada saat ini adalah kevalitan datanya. Harus kita akui bahwa eKTP adalah kartu yang paling valid datanya saat ini yang ada di Indonesia. Tidak ada kartu yang lebih valid dibanding eKTP. Jadi eKTP sangat memang pantas untuk menggantikan kartu-kartu yang ada saat ini, kartu-kartu pemerintah yang ada saat ini, seperti kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan lain-lain. Terus apalagi kelebihan eKTP yang harus kita tahu? eKTP sebenarnya teknologinya merupakan teknologi kartu dengan chip RFID di dalamnya. Apa itu teknologi RFID? RFID adalah teknologi di mana chip yang ada di dalam kartu tersebut bisa di-read tanpa menempelkan chip tersebut atau kartu tersebut pada readernya. Jadi eKTP bisa di-read atau dibaca hanya dengan mendekatkannya pada readernya, sehingga ini berpeluang untuk menjadikan eKTP mempunyai fungsi yang lebih banyak. Apa itu? Ya, bisa saja dia menggantikan kartu BPJS yang lebih valid datanya, bisa saja dia menggantikan kartu SIM yang memang membutuhkan data yang lebih valid lagi, atau bahkan dia bisa menjadi kartu debit atau kartu pembayaran yang mana memang membutuhkan kevalitan data yang sangat tinggi. Lalu apabila dibandingkan dengan kartu-kartu pemerintah yang ada sekarang, apa kekurangan eKTP sendiri? eKTP mempunyai kekurangan, atau kita bisa sebut memang kekurangan untuk apabila dia ingin menjadi pengganti kartu-kartu yang ada saat ini, yaitu waktu untuk pengaplikasian eKTP untuk digunakan oleh masyarakat sebagai kartu-kartu pengganti itu mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, atau apabila ingin digunakan secara cepat maka membutuhkan pekerjaan yang besar, dana yang besar untuk pengaplikasiannya. Kenapa demikian? Pertama, eKTP apabila ingin diaplikasikan, kita membutuhkan server eKTP yang kuat. Kedua, server tersebut harus bisa diakses oleh banyak departemen secara bersamaan. Misalnya, eKTP ingin menggantikan kartu Indonesia Pintar, maka Dinas Pendidikan sebagai pemegang kartu Indonesia Pintar atau penerbit kartu Indonesia Pintar harus bisa mengakses server eKTP. Demikian juga departemen yang lain yang mempunyai kartu-kartu sosial seperti kartu Indonesia Sehat dan lain-lain. Terus apa sih lagi kekurangan eKTP yang harus kita tahu apabila ingin dijadikan pengganti kartu-kartu tersebut?
Kekurangan ektp berikutnya adalah mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi untuk pensinkronan data. Jadi apabila tadi butuh waktu untuk pengaplikasiannya, maka butuh waktu lebih lama lagi untuk pensinkronan data apabila ingin menggantikan kartu-kartu yang sudah ada. Yang mana data ektp pasti tidak sama dengan kartu-kartu yang sekarang sudah ada, di mana kartu-kartu tersebut dikeluarkan secara parsial tiap departemen. Jadi apabila memang ingin menggantikan kartu-kartu itu, maka sinkronisasi data sangat penting dan membutuhkan waktu yang lebih lama atau dana yang lebih besar apabila ingin dipercepat pensinkronan datanya. Terus kita sekarang membahas tentang kartu pemerintah yang ada saat ini. Apakah memang kartu pemerintah saat ini tidak ada kelebihannya? Tentu saja ada. Kartu pemerintah saat ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan dibanding ektp. Sekarang saya sebutkan satu kelebihan dari kartu pemerintah yang ada saat ini, misalnya kartu Indonesia Pintar. Kelebihan dari kartu tersebut adalah sudah digunakan oleh masyarakat, dan apabila Pak Jokowi tetap menjabat nantinya, maka kartu Indonesia Pintar atau Pak Jokowi ingin menjanjikan kartu prakerja, maka kartu tersebut kemungkinan akan sangat cepat diaplikasikan, diterbitkan, dan digunakan oleh masyarakat luas yang membutuhkan. Terus apalagi kelebihan dari kartu-kartu yang ada saat ini, kartu-kartu pemerintah saat ini? Kelebihan berikutnya adalah tidak perlu adanya sinkronisasi data. Jadi yang mana karena kartu-kartu tersebut dikeluarkan secara parsial di tiap departemen, maka datanya tidak sinkron dan tidak dibutuhkan sinkronisasi data. Jadi hal ini juga yang menjadi kekurangan dari kartu-kartu pemerintah saat ini, yaitu kevalitan data yang tidak sebaik ektp. Jadi kevalitan data ektp adalah nomor satu atau nilai lebih ektp yang membuatnya memang mempunyai potensi yang sangat besar untuk dijadikan berbagai macam fungsi. Sedangkan kartu-kartu Pak Jokowi atau kartu-kartu pemerintah yang ada saat ini mempunyai kevalitan data yang tidak sebaik ektp. Jadi semuanya ada di tangan kalian. Kalian ingin memilih yang valid atau yang cepat. Dan saya ingatkan lagi, dalam video ini kami hanya membahas tentang teknologinya, potensi teknologinya, dan teknologi apa yang ada di balik kartu tersebut. Jadi kalian jangan menyangkut-nyangkut pautkan video ini dengan politik. Kami tidak membicarakan tentang politik. Namun pesan kami, apabila kalian sudah menyaksikan video ini, maka jangan golput, tetap memilih karena suara kalian adalah suara yang sangat berharga. Demikian video ini, mudah-mudahan membantu kalian untuk menambah referensi kalian tentang teknologi ektp dan teknologi kartu-kartu yang ada saat ini. Mohon di subscribe video ini, di komen apabila ingin ada yang disampaikan, dan di share ke semua media sosial kalian. Terima kasih, saya Bang Ronald Rezal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput. Oke.